Di mana-mana Nabi urusan ketuhanan. Di mana-mana Nabi urusan ibadah. Ini ada Nabi meneliti haid. Itu tadi yang nggak bisa kutahan, Rahmat. Nggak bisa kutahan tadi sampai kugigil lidahku. Mulai dari Nabi terdahulu urusannya masalah Tuhan, masalah iman, masalah dosa. Nggak pernah Nabi mengurusi haid. Baru Muhammad lah Nabi yang meneliti haid. Seperti dokter. Makanya ku gigit tadi lidahku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Begitu beraninya orang-orang kafir menghina agama Islam ya. Dia katakan bahwa seolah-olah ajaran Nabi Muhammad, seolah-olah Rasulullah SAW ini ajarannya aneh gitu ya. Kok masalah haid? Ya Allah, coba kita lihat lagi nih videonya. Karena ini live di YouTube pun ketawa-ketawa semua orang di YouTube. Baru tahu aku Nabi dari Tuhan pekerjaannya meneliti haid di pekerjaannya katanya. Ya Allah. Mana-mana, Rahmat. Nabi itu urusan keimanan, fikih, urusan syariat. Itu di mana-mana Nabi urusannya seperti itu. Emangnya Anda pikir masalah haid itu tidak termasuk dalam syariat? Ya mungkin di agama Anda tidak, tapi di agama Islam itu termasuk dalam syariat. Itu bab bersuci dan lain sebagainya. Gak ada Nabi dari Tuhan meneliti haid. Aduh ya Allah. Aduh, ku gigil lidahku tadi, Rahmat. Ini kawan-kawan ilmu baru. Kalau tidak tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan bicara tentang Rasulullah karena akan jadi fitnah. Ya atau memang orang ini niatnya untuk menghina Rasulullah, teman-teman. Ya kita coba lanjutkan lagi videonya. Gak pernah itu Musa bikin anak kecil ke kamar pura-pura dikawini untuk meneliti. Kalau Muhammad kan dimasukkan Aisyah ini ke kamar nih dikawini umur 6 tahun. Lalu Muhammad sendiri yang meneliti. Astagfirullahaladzim. Berani sekali dia menyatakan seperti itu. Memasukkan Aisyah ke dalam kamar, dikawini umur 6 tahun. Innalillah. Astagfirullahaladzim. Memang benar ada referensi yang mengatakan bahwa Rasulullah itu menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Tetapi perlu diketahui bahwa banyak sekali referensi yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak langsung menggauli Aisyah setelah menikah. Rasulullah itu menunggu Aisyah masuk masa haidnya. Artinya sudah dewasa, teman-teman. Gak ada ceritanya Rasulullah di usia 6 tahun Aisyah dimasukin ke kamar, dikawininya, digaulinya, dibuka ini itunya. Ya Allah. Lalu Muhammad sendiri yang meneliti. Beda dong. Astagfirullahaladzim. Ya ini keji banget nih orang ya. Nah kalau Muhammad kan pura-pura dikawininya kau bilang Aisyah. Pura-pura dikawininya katanya. Rasulullah pura-pura mengawini Aisyah katanya. Astagfirullahaladzim. Untuk dimasukkan ke kamar, dilihat anunya, diteliti haidnya. Astagfirullah ya Allah, ini keji banget nih ini orang ya. Nah, kalau Muhammad kan pura-pura dikawininya kau bilang Aisyah. Muhammad sendiri yang meneliti, bukan Tuhan yang memberitahu. Maka tambahi aja lah di depan Dr. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan Muhammad yang Astagfirullah. Sampai kehilangan kata-kata saya saking sakit hatinya ya melihat nih orang. Ya kita lanjutkan lagi videonya. Dimasukkan anak-anak umur 6 tahun ke kamar. Lalu diteliti. Kayak mana lah cara Muhammad meneliti haid Aisyah? Kurasa dia beda, Ram. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia terlihat orang kafir semakin berani menghina agama Islam. Rasulullah dihina, Allah Subhanahu wa taala dihina. Mungkin mereka melihat bahwa umat Islam di Indonesia ini lemah, nggak punya daya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Ya buktinya Saifuddin nggak bisa ditangkap, Suniti nggak bisa ditangkap. Yang baru-baru ini juga ada Lina Wijaya itu nggak ditangkap juga, sudah mengatakan bahwa Allah batu, mengatakan Hajar Aswad itu mirip Farjaha. Ya kenapa sih Allah SWT jadinya batu? Saya tanya dulu itu kenapa batunya bentuk Farjaha, kamu nggak takut kejepit kah? Nah, tidak ditangkapnya orang-orang seperti ini memperlihatkan bahwa umat Islam di Indonesia lemah.
tidak punya daya apa-apa untuk mengatasi hal seperti ini. Sehingga secara terus-menerus muncul penghina-penghina lainnya. Mulai dari nabi terdahulu urusannya masalah Tuhan, masalah iman, masalah dosa. Gak pernah nabi mengurusi haid. Baru Muhammad lah nabi yang meneliti haid. Omong kosong gedabrus nih orang ya. Padahal di agama Kristen juga ada tuh pembahasan mengenai haid. Di kitab Bible mereka beberapa ayat, beberapa surah atau istilahnya ada yang membahas tentang haid. Salah satunya Imamat 15 ayat 19 sampai 24. Di sini tertulis ketika seorang perempuan sedang haid, dia menjadi najis selama 7 hari. Siapapun yang bersentuh dengannya selama itu akan menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Nah, ini jelas, ini persoalan haid di agama Kristen, di kitab Bible. Begitupun juga di agama Hindu pun ada, di kitab Weda, silahkan baca. Dalam kitab Weda itu tertulis bahwa secara sakral wanita menstruasi dilarang masuk ke pura karena dikhawatirkan mencemarkan tempat ibadah yang sakral tersebut. Ini keyakinan di agama Buddha. Begitu juga di agama Hindu, silahkan dibaca referensinya, ada semua. Gampang, tinggal cari di Google pun kita bisa melihat bahwa setiap agama itu punya syariat, punya aturan sendiri tentang haid. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh lagi, nabi-nabi sebelum Rasulullah pun punya syariat sendiri tentang haid, aturan sendiri tentang wanita yang datang bulan. Jadi omong kosong gedabrus itu orang mengatakan bahwa cuma Rasulullah lah ajarannya yang membahas tentang wanita datang bulan, lalu ketawa-ketawa terbahak-bahak. Maka tambahi aja lah di depan Dr. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mau nambahi gelar baru kepada Rasulullah, dokter katanya. Astagfirullah. Ini sebenarnya videonya perdebatan ya antara orang Islam dengan orang Kristen, teman-teman. Di dalam perdebatan ini mereka membahas tentang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Dari pihak Muslim mengatakan bahwa salah satu hikmah Rasulullah menikahi Aisyah di usia muda, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Terlebih lagi hadis tentang perempuan, tentang bagaimana bersuci dan lain sebagainya. Tapi malah diketawain sama orang kafir ini dengan menghujat Rasulullah. Wah, baru kali inilah ada Rasulullah, ada Nabi yang membahas masalah itu. Padahal Nabi-Nabi sebelumnya juga ada tentang pembahasan wanita datang bulan. Bahkan di agama-agama lain pun juga punya aturan sendiri tentang pembahasan masalah haid. Ini saran saya ya buat sesama Muslim, buat konten kreator Muslim yang suka berdebat di sosial media. Memang ada sisi positifnya. Banyak juga orang-orang non-Muslim, orang kafir itu yang pada akhirnya jadi mu'alaf setelah kalah berdebat. Ada sisi positifnya, teman-teman. Saya tidak memungkiri itu, tetapi tolonglah dilihat lawan debatnya. Pilih-pilihlah lawan debat, karena banyak juga orang-orang kafir itu yang sebenarnya ingin menghina agama Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, berkedok perdebatan, berkedok bertanya, pura-pura nanya, tapi sebenarnya mau menghina. Jadi pilih-pilihlah lawan debat. Apalagi bocah ingusan ini kan kita bisa lihat jejak digitalnya. Dia itu sudah pernah ketangkap karena kena kasus penghinaan, menistakan agama Islam. Setelah keluar dari penjara ternyata ngulangin lagi dia menghina agama Islam, berkedok diskusi, berkedok perdebatan. Dulu itu penghinaan dia cukup parah juga tuh, menantang-nantang Allah sampai katanya mau ngejar Allah sampai ke gua gitu. Di gua mana Allah sekarang ya, biar pikir gua ke situ dulu, biar ku kumiti dulu dia. Tidak tahu aku bang, karena kalau membuat akun YouTube katanya kalau banyak menonton bisa dapat uang katanya bang. Ya sempat dapat uang bang? Belum, bulan 12 sekian bang. Kenapa sekian? Kenapa harus? Aku nggak tahu bang kalau seperti itu bisa jadi di penjara bang. Aku nggak salah bang, aku udah lepas kontrol bang. Aku minta maaf bang. Ucapannya? Aku menghina Tuhan bang. Kata-katanya bagaimana bang? Kalau saya ingat tuh bang, gimana sekarang Tuhan ku bilang bang. Terus? Biar ku kuliti Tuhan ku bilang bang. Jadi orang ini memang berdasarkan jejak digitalnya kita bisa lihat ngawur ngomongnya ya. Udah pernah masuk penjara atas kasus penistaan agama, lalu keluar menistakan lagi tuh dia, menghina Rasulullah. Entah berikutnya ini akan dipenjara lagi atau bagaimana ya, saya nggak tahu juga tuh. Ya kita lihat aja ke depannya ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.